Baik, terima kasih sudah klik video ini. Baik Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu-Ibu guru, hari ini saya ingin mengulas TP dan juga ATP, alur tujuan pembelajaran, berdasarkan CP mengacu pada sub-elemen. Jadi kemarin ini saya berterima kasih kepada KB Nurul Huda, yaitu Ibu Puji dan juga rekan-rekan guru di sana karena sudah memberikan saya bahan untuk saya ulas terkait dengan TP dan ATP. Baik, jadi ibu-ibu semua, seperti yang sudah saya informasikan kemarin bahwa ada sub-elemen CP dan ini merupakan informasi terbaru ya. Jadi ini bisa dilakukan tahun ajaran baru ini tentu lebih bagus lagi karena informasi ini menjadi lebih awal untuk diketahui. Baik, saya mulai ulas. Pertama, dari Kabinul Huda ini membuat tabel ya, terdiri dari 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Yang pertama di nilai agama dan budi pekerti, kemudian setelah itu ada narasi CP-nya, anak percaya kepada Tuhan, mulai mengenal dan mempraktikkan, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah plek ketiplek dari dokumen kurikulum Merdeka. Jadi ini sangat betul. Kemudian seperti yang diketahui oleh ibu-ibu semua, bahwa terdapat 4 subelemen dari CP untuk elemen nilai agama dan budi pekerti. Ya, di sini sudah dituliskan oleh Kabinul Huda ya, ada A1, A2, A3, A4. Jadi ini sudah betul pula ya, jadi tidak ada yang terlewat. Setelah itu, Bu Puji melakukan pembuatan, mengkreasi TP di tiap subelemen. Ini seperti terlihat di sini, pada subelemen yang anak percaya kepada Tuhan, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok agama, itu ada 3 TP. Ini yang pertama. Nah, saya mau cek terlebih dahulu apakah 3 TP ini sudah terlingkup di subelemen. Atau kita juga bisa katakan apakah TP-TP ini sudah sesuai dengan subelemennya. Baik, kita mulai ya. Pertama adalah mengenal nama Tuhan. Mengenal nama Tuhan ya. Kalau begitu ini sesuai dengan ini ya, mengenal. Nah, ada kata mengenal. Jadi ini mengenal mempraktikkan ajaran. Nah, bisa ke sini ya, mengenal nama Tuhan. Jadi ini sesuai. Kemudian menjelaskan simbol-simbol praktik agama. Menjelaskan simbol-simbol praktik agama juga bisa mengenal pula ya. Bisa mengenal, bisa juga percaya. Ini debatable atau bisa diperdebatkan. Jadi kita bisa mengatakan, persepsi kita bisa menyatakan bahwa ini sesuai. Kemudian TP yang ketiga adalah berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Nah, apakah ini masuk di mempraktikkan ajaran agama? Nah, sepertinya dalam persepsi kita juga sama ya. Ini juga sesuai. Nah, ternyata dari Kabin Nurul Huda ini sudah memasukkan atau sudah meliputi TP-TP ini di subelemen. Jadi apakah ini sudah sesuai? Jawabannya adalah iya, sudah sesuai. Jadi ini bagus sekali. Kemudian setelah itu kita ke kolom yang keempat ya, yaitu ATP. Nah, di sini Ibu Puji dan kawan-kawan ini telah merunutkan yang dimaksud dengan mengenal nama Tuhan itu dialurkan atau pelangkah-langkahnya adalah satu, mengenal Asmaul Husna, mengenal Tuhan melalui ciptaannya, membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia. Nah, apakah ini benar? Nah, kita harus mencari dulu sumber atau referensi dari pembuatan ATP ini. Nah, saya coba sharekan dulu ya. Saya sudah pernah share ke ibu-ibu semua, yaitu di blog saya yang berjudul terbaru subelemen dan indikator untuk PAUD. Nah, di sini ada file yang kedua yang judulnya adalah lingkup CP serta contoh indikator. Nah, apakah
ibu-ibu dari KB Nurul Huda ini sudah sesuai dengan buku ini? Coba kita cek ya. Saya scroll down ke bawah. Nah, ini ada tabel di sini. Nah, ini dia ya. Tadi di elemen agama dan budi pekerti. Nah, ternyata di sini ya, ini adalah TP ya, ibu-ibu ya. TP percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Caranya apa alurnya? Anak menyebutkan nama Tuhan, anak memahami, anak menjelaskan. Jadi sudah dilakukan perunutan dari mudah ke lebih sulit. Jadi kita bisa katakan ini, oh ternyata yang dilakukan oleh Bu Puji dan kawan-kawan itu sesuai. Nah ini ya, selamat ya. Jadi ini betul ya, karena sudah apa? Sudah sesuai. Ini sumbernya. Jadi besok kalau ditanyain, kok Bu Ana bisa mengatakan betul bagaimana? Nah ini ada sumbernya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, ternyata ada dua versi ya. Yang pertama ini adalah versinya dari lingkup CP serta contoh indikator. Yang kedua, saya berikan contoh dari RA atau TK Bahjatun Nufus. Anggap saja TK ya. Baik, saya stop share, barangkali kurang jelas. Saya kembali sharekan screen-nya. Nah, di sini dari TK ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Tapi sebenarnya mirip ya dari tadi KB Nurul Huda. Yang pertama adalah kolom elemen, ada ini narasi elemen anak percaya ya. Jadi persis sama ya. Plek ketiplek dari di dokumen kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD. Kemudian juga sama ini ya. Sub elemennya ada 4. 1, 2, 3, 4. Persis sama yang ibu-ibu lakukan, hanya melakukan copy paste ya dari file ke sini. Setelah itu ini kalau di sini, oh di sini kok ada 4. Tadi di Bu Puji ada 3 di Kabinet Muda. Apakah boleh? Tentu boleh. Justru ini adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan untuk bisa ibu-ibu guru dipimpin oleh ibu kepala sekolah ya untuk bisa merumuskan TP. Nah, kita cek dulu ya. Pertama, mempercayai. Apakah mempercayai ini ada di subelemen ini? Oh iya, ternyata ada. Kedua, menunjukkan rasa syukur. Menunjukkan rasa syukur ini, apakah ada di sini? Ternyata rasa syukur ini bisa kita katakan juga percaya ya. Rasa syukur itu berarti kalau percaya rasa syukur. Jadi ini sebenarnya debatable ya atau bisa diperdebatkan. Tapi ibu-ibu kepala sekolah dan ibu guru nanti bisa meyakinkan bahwa rasa syukur ini juga bisa masuk ke percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenal nilai agama. Kok mengenal nilai agama? Apakah ada di sini? Oh, ternyata ada, yaitu di sini ya, mengenal ini ya. Ada kata mengenal di sini. Kemudian yang keempat ada mempraktekkan kewajiban. Mempraktekkan berarti ini apakah ada toh di sana? Nah, kita cek ternyata ada mempraktikkan. Wah, ternyata sudah terlingkupi ya. Tujuan-tujuan pembelajaran ini ternyata terlingkupi. Jadi apakah dari TK ini sudah betul? Maka jawabannya adalah betul. Ya, jadi silahkan nanti ibu-ibu bisa membuat TP yang sesuai dengan perumusan ibu-ibu semua, asalkan subelemen yang tertulis di sini ini terlingkup gitu ya. Selanjutnya ada namanya alur tujuan pembelajaran. Alur ini merunutkan ya loh. Ini kok Bu Ana sama ya antara TP ini dengan ATP ini dari TK Bahjatun Nufus ini ya. Nah, apakah boleh alurnya seperti ini? Nah, kalau begitu, mana ini sumbernya? Nah, saya berikan ada ini, ada tidak ini sumbernya ya. Saya kembali
ke blog saya back dulu ya, karena tadi saya memasukkan yang contoh. Nah, ini ibu-ibu bisa membuka yang ini tadi kan elemennya agama dan budi pekerti ya. Ini contoh 1 ATP nilai agama dan budi pekerti. Nih, ini ada judul ini ya. Nah, apakah sama toh? Nah, ini dia ATP-nya. Oh, ATP itu adalah kita mengalurkan ya. Ternyata TP itu yang dialurkan. Anak mengenal nama Tuhan. Setelah itu TP nomor 2 adalah anak berpartisipasi. Begitu ya. Jadi ketika TP itu sudah urut, maka kita bisa menyatakan itu adalah ATP. Gitu ya, ada tulisan TP1, TP2, TP3 gitu ya. Ini contoh ATP-nya. Begitu. Jadi saya mau memberitahukan di sini bahwa ternyata ibu-ibu ada dua versi. Ada dua versi untuk bisa melakukan ATP gitu ya. Loh, terus gimana ini kok ada dua versi? Nah, ibu-ibu nanti bisa menjadi bahan diskusi untuk FSP terbaru. Nanti monggo silahkan didiskusikan dengan FSP terbaru. Ada versi 1 itu sepertinya yang tadi ya, kita mencari lagi langkah-langkah ya, langkah-langkah yang kemudian kita sebut ATP. Langkah-langkah per TP, betul ya? Kemudian untuk yang versi 2 itu adalah mengurutkan langsung TP-nya. Mengurutkan TP, nah ini yang disebut dengan ATP. Nanti silahkan mau seperti apa jawaban atau hasil diskusi dari FSP, tentu FSP sekarang yang lebih punya informasi terbaru gitu ya. Nah, misalkan begini ibu-ibu, Bu itu kok yang di sini kebersihan ya, kemudian kesehatan dan keselamatan diri. Kemudian ketika di ATP kan kok keselamatan diri, baru kebersihan, baru kesehatan. Nah, ini memang melakukan pengurutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Misalkan begini ya Bun, sekolah ini dekat dengan jalan raya atau sekolah ini ramai sekali, takut kemarin ada berita penculikan anak. Nah, kemudian kepala sekolah dan guru menyatakan, wah keselamatan diri ini harusnya kita berikan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyeberang, bagaimana dibandingkan kebersihan, gitu nih. Nah, begitu juga tidak apa-apa karena memang tergantung dari karakteristik. Yang penting anak itu selamat dulu, nanti kebersihan nomor 2. Atau, wah saya mau tetap sama saja Bu Ana, kebersihan dulu, kesehatan, baru keselamatan diri. Nah, monggo silahkan dialurkan saja TP-nya jika mau memakai versi yang ini. Nah, Ibu-Ibu, selanjutnya saya ada kolom yang terakhir, ini adalah kolom tambahan. Bukan tabel tambahan ya, kolom tambahan. Ini apa? Ini saya beri nama pemetaan TP di jenjang, di tiap jenjang. Jadi ini kan sebanyak ini, Ibu-ibu, 1 sampai 4 alur ini untuk sampai selesai TK besar ya, TK besar. Nah, kalau Ibu-ibu ini ada jenjang TK kecil, TK besar, maka Ibu bisa memetakan kira-kira di TK kecil itu TP-nya apa saja. Oh Bu, yang ini saja, yang TKA 11 sampai 12 dan 13. Berarti ini ya. A ini artinya agama budi pekerti, 1 ini subelemen, 1 ini adalah di sini yang alurnya ya. Yang untuk pengkodoan ini alurnya, bukan di TP yang ini yang alurnya. PKA 11 ini 12 sama 13. Yang 14 di mana? Yang 14 di TK besar. Nah, monggo. Oh Bu, ini kok TK besar ini juga ada A13-nya, apa boleh-boleh? Jadi 1 TP itu bisa
tumpang tindihkan. Apalagi kalau ada siswa-siswa yang ketika TK kecil belum mencapai gitu ya. Bahkan ibu-ibu ini di TK kecil ini kalau ibu bisa mengambil semua juga boleh ya sampai 4 sampai oh saya TK kecil udah tak ajarin ini wudhu kok Bu Ana ya monggo boleh-boleh saja ya oh Bu ini saya ambil semua juga monggo silahkan diambil saja yang penting ibu-ibu di akhir fase fondasi ini semua TP tercapai gitu nih. Jadi kalau misalkan di KB itu ada umur 3 sampai 4, ada umur 4 sampai 5, ada umur 5 sampai 6. Seperti mungkin di KB Nurul Huda ya, maka silahkan dilakukan pemetaan. Jadi ini memudahkan untuk apa? Pertama, ini memudahkan bagi guru untuk bisa membuat modul ajar khususnya ketika membuat assessment. Jadi assessment itu kan berada ketika di perencanaan ya. Jadi guru itu, oh saya itu untuk modul ajar yang satu ini saya mau mengambil yang TPA 11 kan ini mohon diingat ya ibu-ibu ini untuk 1 tahun ya karena TK kecil kan 1 tahun ya mau yang semester 1 berarti ini dan ini monggo saja ini silahkan dipetakan begitu mau ini oh Bu Ana ini saya mau gini aja TK kecilnya ini semester 1 ini kemudian semester 2 monggo silahkan saja eh, tergantung dari ibu-ibu semua bagaimana ibu-ibu dan kepala sekolah ini bisa memetakan TP. Begitu ya ibu-ibu, ini dari saya untuk ulasan terkait dengan mengulas TP dan ATP berdasarkan CP mengacu pada subelemen. Semuanya dari Kabinul Huda, terima kasih sekali lagi. Selamat sudah betul dan ini bisa memperkaya ya referensi kita. Oh ternyata memang ada 2 versi. Matur nuwun ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.